saya Irmi Yayani dengan NPM 101200576 dari kelas G4 Manajemen STI Stanby Bandung Business School. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh COVID-19 pada perekonomian di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke video pembahasan. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa adanya COVID-19 di Indonesia ini sangat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Pada awal Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19. Sejak saat itu, hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus COVID-19. Pada awal tahun 2020, laporan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,92%. Hal ini sangat berbanding jauh dengan tahun 2019 lalu sebesar 5,02%. Pada saat itu, tim riset SMRU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada awal tahun 2020. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan yang kedua, perubahan landscape pasar tenaga kerja pasca krisis. Pengangguran yang meningkat sejak adanya COVID-19 menyebabkan terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis dan membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekankan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan dan bahkan diberhentikan atau di-PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, akibat pandemi COVID-19 tercatatnya sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Totalnya ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rincinya ada 800.073,90 pekerja dari 17.224 perusahaan yang dirumahkan, sedangkan 100.037.489 pekerja di PHK dari 22.753 perusahaan. Baik, bisa kita lihat pada grafik berikut yang menunjukkan posisi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 hingga 2020, bahwa pada tahun 2011 hingga tahun 2015 posisi pertumbuhan perekonomian cenderung menurun tetapi hanya kisaran 2% hingga 3%, sedangkan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 posisi pertumbuhan perekonomian mengalami kenaikan dari 4,88% menjadi 5,03%. Dan yang terparahnya berada pada tahun 2020 tepat saat terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia, yakni dari 5,02% hingga minus 2,07%. Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2021 masih berada di zona negatif, karena kinerja perekonomian akan mengalami kontraksi minus 1% hingga 0,1%. Semua pihak berharap pertumbuhan perekonomian pada kuartal 1 2021 bisa mendekati zona netral atau 0%. Selain itu, sejak awal tahun roda perekonomian sudah mulai bergerak, serta kegiatan masyarakat juga mulai kembali berjalan meski secara terbatas. Pemerintah di sisi lain juga telah menjalankan program vaksinasi. Sementara itu, untuk kinerja perekonomian sepanjang tahun, pemerintah masih belum mengubah proyeksi yang terdapat dalam target APBN 2021. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 53%. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan OECD yang melakukan revisi atas dasar dari perkiraan mereka. Begitupun tanda-tanda pemulihan ekonomi di Indonesia pun sudah mulai menunjukkan penguatan dari kuartal 1 tahun ini. OECD memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,9% di tahun ini. Berdasarkan survei
tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan kembali naik menjadi 5,4% pada tahun 2022. Pemulihan ekonomi di Indonesia akibat pandemi akan berlangsung secara bertahap dan tergantung pada penanganan pada sektor kesehatannya. Dan dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada kelancaran pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.